perkenalkan nama saya Niwayani Madu Mentari, akrab dipanggil Rina dengan NIM 2502020165 dari program studi Bisnis Digital Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis dan perancangan rebranding terhadap salah satu brand digital terbesar di Indonesia, yaitu Gojek. Di zaman sekarang, siapa sih yang nggak tahu Gojek? Saya memilih Gojek karena brand ini sudah sangat kuat dan dikenal luas oleh masyarakat. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, saya melihat adanya peluang untuk memperkuat identitas serta posisi merek Gojek agar terlihat tetap relevan dan kompetitif di masa depan. Yang pertama, saya akan melakukan diagnosis terhadap kondisi brand Gojek saat ini. Positioning saat ini, Gojek diposisikan sebagai sebuah super aplikasi yang menyediakan berbagai layanan digital seperti transportasi online, pengantaran makanan, pembayaran digital, pengiriman barang, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar masyarakat masih mengasosiasikan Gojek sebagai aplikasi ojek online dan layanan pesan makanan. Value proposition atau nilai utama yang ditawarkan oleh Gojek adalah kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam memenuhi berbagai kebutuhan melalui satu aplikasi. Pengguna tidak perlu berpindah-pindah aplikasi karena hampir semua kebutuhan dapat diakses dalam satu platform. Persepsi konsumen terhadap Gojek secara umum cukup positif. Gojek dianggap praktis, mudah digunakan, dan membantu aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, adanya beberapa tantangan yang akan dihadapi Gojek saat ini. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat dengan kompetitor seperti Grab. Yang kedua, banyaknya layanan digital yang dimiliki Gojek dan belum dikenal secara maksimal oleh pengguna. Yang ketiga, identitas Gojek sebagai aplikasi transportasi masih lebih dominan dibanding identitasnya sebagai ekosistem digital. Menurut saya, masalah branding yang dihadapi oleh Gojek adalah adanya kesenjangan antara perkembangan bisnis Gojek dengan persepsi masyarakat. Gojek telah berkembang menjadi platform digital yang luas, namun masih banyak orang yang melihatnya hanya sebagai aplikasi transportasi online. Oleh karena itu, diperlukan rebranding untuk memperluas persepsi dan memperkuat posisi Gojek sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengusulkan arah baru bagi brand Gojek. Visi baru dari saya ialah menjadi platform digital terintegrasi yang membantu masyarakat menjalani kehidupan yang lebih mudah, produktif, dan terhubung. Dan misi baru brand Gojek adalah menyediakan solusi digital yang inovatif, mempermudah aktivitas sehari-hari, memperdayakan mitra dari UMKM, serta menciptakan pengalaman yang aman dan nyaman bagi pengguna. Tujuan utama brand Gojek adalah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai kebutuhan hidup melalui teknologi yang mudah diakses. Nilai inti yang ingin diperkuat adalah innovation, trust, simplicity, empowerment, relevansi dengan pasar yang saat ini. Arah baru ini sangat relevan karena masyarakat modern menginginkan layanan yang cepat, praktis, dan terintegrasi. Konsumen saat ini tidak hanya mencari transportasi juga, tetapi mencari solusi digital yang mampu mendukung seluruh aktivitas mereka dalam satu ekosistem. Selanjutnya adalah repositioning atau penentuan posisi baru merek. Target utama Gojek saat ini tetap masyarakat urban, namun lebih difokuskan pada Gen Z, milenial, pekerja digital, mahasiswa, dan pelaku UMKM. Pada kelompok ini merupakan pengguna aktif teknologi dan memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap layanan digital. Diferensiasi utama yang saya usulkan adalah one aplikasi for everyday life. Artinya, Gojek bukan hanya aplikasi untuk berpergian, tapi menjadi solusi untuk berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Janji merek yang ingin disampaikan adalah Gojek membantu hidup menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih produktif melalui satu platform digital yang terpercaya. Warna utamanya saya memilih untuk tetap menggunakan hijau dengan tampilan yang lebih modern. Tipografinya menggunakan font sans serif modern yang sederhana, mudah dibaca, dan memberikan kesan inovatif. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah semua kebutuhanmu dalam satu aplikasi. Strategi konten yang akan digunakan meliputi video aktivitas sehari-hari penggunaan Gojek, edukasi fitur-fitur Gojek, testimoni pelanggan, kisah sukses mitra driver dan UMKM, challenge media sosial dengan hashtag Bayon Mobile. Sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis yang saya lakukan, saya menilai bahwa tantangan terbesar Gojek saat ini bukan terletak pada kurangnya layanan, melainkan pada persepsi masyarakat yang masih melihat Gojek sebagai aplikasi transportasi online. Melalui rebranding dengan konsep Bayon Mobility, Gojek dapat memperkuat posisinya sebagai platform digital yang mendukung berbagai kebutuhan masyarakat.
masyarakat yang modern. Dengan arah brand yang baru, repositioning yang jelas, identitas visual yang modern, serta kampanye komunikasi yang terintegrasi, Gojek memiliki peluang untuk meningkatkan relevansi dan nilai mereknya di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan teman-teman semua. Saya Rina Dinutari. Selamat malam dan sampai jumpa.